Shalom dalam kasih Tuhan, pendengar BSJD GKE dimanapun berada. Hari ini bersama saya Pendeta Selby Trapila Yunita yang melayani di kawasan Resort GKE Bengkayang. Nas renungan hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 hingga 16. Dengan perikop orang Israel menyembah berhala pada zaman Hakim-Hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Amin. Teguran adalah salah satu bentuk kasih yang ditunjukkan seseorang agar orang lain yang melakukan kesalahan dapat menyadari kesalahan yang telah diperbuat. Kasih tidak membiarkan seseorang terjerumus dalam kesalahannya lebih lama lagi, bahkan berlarut-larut. Allah amat sangat mengasihi umatnya. Allah juga tidak ingin umatnya hancur karena ketidaktaatan mereka. Maka sebab itu, Allah menegur mereka dengan keras. Bagaimana teguran Allah? Orang-orang Israel ditegur Allah dengan diserahkan kepada perampok. Mereka dilawan, sekaligus juga ada malapetaka yang dialami. Allah juga berhenti menghalau bangsa-bangsa yang menyerang mereka. Padahal sudah dipaparkan cerita tentang bagaimana Allah telah menggenapi apa yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Dengan menegaskan kasih setianya kepada mereka, begitu jelas jadinya bahwa orang Israel bebal dan juga jahat. Mereka di hadapan Allah tidak taat. Tepatlah apabila teguran itu membuat mereka menangis di hadapan Allah. Sesudah Yosua meninggal, orang-orang Israel segera merosot menjadi umat yang tidak mengenal Allah. Kemerosotan ini menjadi hal yang membuat mereka jauh daripada Allah, dan ini terjadi disebabkan dua hal. Sebab yang pertama, angkatan terdahulu lengah dalam menerapkan pengajaran tentang Allah. Sebab yang kedua, mereka menganggap enteng sejarah kebebasan orang-orang Israel dari perbudakan di Mesir. Sangat menyedihkan bila hal yang sama terjadi pula pada generasi Kristen masa kini. Kadangkala dalam hidup, kita melakukan apa yang kita inginkan,
kadangkala dalam hidup juga, karena banyaknya pergumulan, karena banyaknya pencobaan, karena banyaknya juga godaan, kita sering jatuh, mengandalkan kekuatan sendiri, bahkan tidak bisa dipungkiri. Ada juga di antara kita yang mungkin saja masih mempercayai pada ilah lain. Namun dalam nas hari ini, sebagaimana orang-orang Israel yang diingatkan bahkan ditegur keras dengan tindakan yang bisa saja membuat mereka lemah bahkan hancur. Namun di sini, ayat 16 berkata, "Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu." Ada janji Tuhan. Begitu juga bagi kita. Mungkin di masa lalu kita sempat jatuh, di masa lalu juga kita sempat melanggar perintah Tuhan. Namun di masa mendatang, terlebih lagi di saat ini, kita serahkan hati kita serahkan hidup kita dalam ketaatan. Sebagai manusia yang terbatas, kita percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan itu penuh kasih. Ia mengasihi dengan caranya sendiri. Maka dari itu, hiduplah dengan benar dan andalkanlah Dia. Amin. Dalam renungan kita saat ini, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami kembali sebagaimana dalam firman Tuhan. Ketidaktaatan orang-orang Israel mengharuskan mereka ditegur, bahkan mengalami hal-hal yang menurut mereka juga kurang baik. Namun melalui banyak hal itu, mereka diingatkan untuk tetap taat dan setia atas ganjaran dari perbuatan mereka. Akhirnya ada janji Tuhan, bahkan ada penyelamatan bagi setiap orang yang taat bahkan bertobat. Begitu juga bagi kami saat ini ya Tuhan. Kami tahu kami manusia yang lemah, kami manusia yang terbatas, dan seringkali kami melanggar perintah Tuhan. Namun pada saat ini ya Tuhan, Tuhan memberikan kami pengampunan, memberikan kami kelayakan, bahkan kami mampu hidup dengan benar, terlebih lagi kami mampu menjalani firman Tuhan dalam keseharian kami. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati kehidupan kami secara pribadi, memberkati keluarga rumah tangga kami, memberkati suami, istri, anak-anak kami, sanak saudara dan orang-orang di sekitar kami. Karena kami juga percaya melalui kehadiran mereka, kami dapat menjadi alat Tuhan untuk melayani, bahkan kami dapat saling mengasihi, saling mengingatkan seorang akan yang lain. Tuhan memberkati hidup kami, memberkati langkah kami, memberkati keluarga rumah tangga kami dan kehidupan kami. Dan kami percaya dalam kasih Tuhan selalu menyertai kami. Diberkatilah kehidupan kami ya Tuhan, dan dimampukan kami untuk tetap setia. Amin.